Tinakrawati dengan NIM 212111353 kelas 5C yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek. Identitas buku yang pertama penulis Umarwan Sutopo SI MHI, Marta Eri Safira MH, Neneng Uswatur Hasanah LC MUD, penerbit CV Nata Karya, jumlah halaman 222, nomor ISBN 9786025746669, isi buku bab 1, pengertian hukum acara peradilan agama. MH Tirta Midjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata material. Sudiko Mutokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukuman perdata material dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaati hukum perdata material dengan perantara hakim atau bagaimana hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, sejarah hukum acara di Indonesia. Tanggal 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana adalah HIR dinyatakan tidak berlaku pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum. Maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi untuk melaksanakan materi perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum. Materi perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materi perdata itu sendiri. Yang ketiga, asas-asas hukum acara di peradilan agama. Yang pertama, asas persolidaritas keislaman. Yang kedua, peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, hakim bersifat menunggu. 4. Hakim bersifat pasif. Yang kelima, persidangan bersifat terbuka. Yang keenam, mendengarkan kedua belah pihak. Yang ketujuh, putusan harus disertai alas-alasan. Yang delapan, beracara dikenakan biaya. Yang 11, asas persidangan cepat dan biaya ringan. 10, asas tidak ada keharusan diwakilkan. Yang 11, asas berdamai pada sidang pertama. 4. Sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama HIR, yang kedua RBG, yang ketiga BRV, 4 BW, 5 Peraturan Perundang-undangan nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Yang ketujuh Jurisprudensi Mahkamah Agung. Bab kedua yaitu pengertian pemohonan. Penyelesaian pemeriksaan persengketa perkara perdata yang terjadi antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kedua, pengertian gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan apa ada di mana yang berwenang mengadili untuk dibukanya surat gugatan. Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah surat gugatan dikenal sebagai pengadilan kontensial atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal dengan pengadilan volunter atau pengadilan pura-pura. Yang ketiga, macam-macam gugatan. Yang pertama, tuntutan perorangan. Yang kedua, tuntutan kebendaan. Yang ketiga, tuntutan campuran. Bab 3 yaitu pengertian mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti berada di tengah. Maka ini menunjukkan para peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Yang kedua, prinsip-prinsip mediasi. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, pemberdayaan. Bab 4 tentang pemeriksaan. Yang pertama, pengajuan di kepanitraan. Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke panitera pengadilan agama. Yang kedua, pembayaran pajak biaya calon penggugat dan permohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan pemohon tersebut dan SKUM. Yang ketiga, pendaftaran perkara. Yang keempat, masalah pemanggilan para pihak. Yang kelima, pencabutan perubahan gugatan dan lain-lain. Bab kelima yaitu pengertian pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting, sedangkan secara material, hukum pembuktian ini mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Dalam
Jawab-menjawab di muka persidangan pengadilan, pihak-pihak yang perkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menggunakan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Yang kedua, prinsip-prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Ada 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, tugas dan peran hakim bersifat pasif. Yang ketiga, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Yang ke-7, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang ke-8, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Yang ke-9, bukti lawan. Yang ketiga, macam-macam pembuktian. Yang pertama, surat. Yang kedua, saksi. Yang ketiga, persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Yang kelima, alat bukti pemeriksaan setempat. Keenam, keterangan ahli. Bab 4, yaitu pengertian sita dan fungsinya. Setiap orang yang berperkara di pengadilan menginginkan apabila kelak perkara dimenangkan dapat menikmati hasil dari kemenangan. Penggugat sangat berkepentingan bahwa bila nanti menang, terjamin haknya atau dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Untuk kepentingan pihak yang berperkara agar haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang menyediakan upaya untuk penegak hak tersebut. Hal ini dikenakan dengan istilah penyitaan. Yang kedua, prinsip-prinsip dan penyitaan. Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakkan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan. Permohonan sita diajukan kepada pengadilan agama yang memeriksa perkara dan membutuhkan. Yang pertama, pihak-pihak dalam perkara. Yang kedua, alas-alasan permohonan sita. Yang ketiga, barang-barang yang dimohonkan sita. 4, petitum sita. Yang ketiga, macam-macam sita. Yang pertama, sita revindikatorial ialah sita terhadap barang milik kondektur atau penggugat yang dikuasai oleh orang lain atau tergugat. Yang kedua, marital ialah sita yang dikeletakkan atas harta perkawinan. Yang ketiga, sita jaminan ialah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketa status kepemilikannya atau dalam sengketa utang piutang. Bab ke-7, pengertian putusan atau penetapan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai penjabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dan dipersidangkan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Yang kedua, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan atau volunter. Misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian nikah, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan putusan dan penetapan gugatan dikabulkan nanti undang-undang menyediakan upaya untuk menegakkan hak tersebut. Hal ini dikenakan dengan istilah penyitaan. Yang kedua, prinsip dan penyitaan. Penyitaan adalah dapat diletakkan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan. Permohonan sita diajukan kepada pengadilan agama yang memeriksa perkara dan membutuhkan pihak-pihak dan perkara. Yang selanjutnya, bab 8. Sejarah Ekron dan litigation di Indonesia. Melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 3 secara substansial, Perma ini tidak menghapus ataupun mengulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakan nomor 1 tahun 2019 yang mewajibkan diterapkannya persidangan di pengadilan secara elektronik, administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang diundang pada tanggal 19 Agustus 2019. Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Perma nomor 1 tahun 2019. Yang kedua, manfaat menggunakan virtual court di Indonesia. Yang pertama, perluasan akses pengadilan terhadap para pencari keadilan. Yang kedua, optimalisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga, optimalisasi asas persidangan yang terbuka untuk umum dan terbuka informasi publik. Yang keempat, optimalisasi proses pemeriksaan persidangan perkara dalam pembuktian. Yang ketiga, pengartuan sistem Ekron dan litigation di Indonesia. Keterbukaan muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri atau dengan kata lain menjadi semangat zaman yang tak terbendung. Salah satu yang patut bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akutabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan. Ekron adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen persidangan, dan memanggil secara online. Sekian review buku dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.